Selamat pagi.
Oke, mohon maaf teman-teman, sepertinya Iqmil lagi ada masalah dalam jaringan. Suara aku kedengeran ya? Iya kedengaran kok, kedengaran. Oke, kita mulai ya kakak-kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang nih. Ya, masih pagi lah di Moskow. Selamat pagi waktu Moskow. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Azuhri, mahasiswa S1 di Moskow. Sekarang masih pendidikan, masih kelas persiapan bahasa. Nah, pada pagi hari ini saya sebagai moderator dalam acara kamera yang mempertemukan nih para ketua-ketua perwira cabang. Nah, kamera kali ini tuh ya udah yang ketiga kalinya dan mungkin udah yang jelas ya yang terakhir. Udah 3 kali kita mengadakan dan pada pagi hari ini sudah ada ketua dari Perkuts, Permira Irkutsk, Permira Vladivostok, Permira Tomsk, Permira Ufa, Permira Yekaterinburg. Dari Permira Irkutsk nih ada
Oke, mohon maaf nih. Halo. Oke, langsung aja nih. Perkenalan satu nih dari Kak Chelsea dulu. Kak Chelsea, Ya, selamat pagi Kak Chelsea. Boleh perkenalan dulu Kak Chelsea dari perwira mana dan sekarang lagi kuliah di mana? ya. Selamat sore waktu Vladivostok dan selamat pagi waktu Moskow. Perkenalkan, saya Chelsea. Saya menjabat sebagai Ketua Permira Vladivostok Angkatan maksudnya periode 2019-2020. Saat ini saya sedang berkuliah di Far Eastern Federal University di Vladivostok. Di jurusan hubungan internasional sudah tahun kedua dan berarti tahun ketiga saya sudah berada di Rusia. Kurang keras ya. Perlu diulang lagi? Apakah semua kedengaran ya? Tadi kedengaran? Apakah perlu diulang? Oh tidak ya. Ya, singkatnya ya seperti itu. Saya berada di Vladivostok, lebih tepatnya sudah hampir 3 tahun. Dan sepertinya itu cukup dari saya. Terima kasih. Oke, nah. Kak Chelsea udah lama berarti bergabung di Permira? Bergabung di Permira total hampir 3 tahun. Ya, Oh, hampir dari 3 awal tahun. datang udah gabung Permira? Iya, sudah. Cuman maksudnya sebagai anggota, kalau misalnya untuk maksudnya anggota maksudnya sebagai mahasiswa biasa, tapi kalau dalam proses kepengurusan baru tahun ini. Oke. Oke, Mbak Kak Chelsea, kita beralih ke Kak Dani Darmawan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi di Moskow, selamat sore di Vladivostok, dan selamat siang di Yekaterinburg. Nama saya Dani Darmawan. Saya Ketua Permira Yekat. Saya sekarang di Yekaterinburg. Saya kuliah di Ural Federal University di jurusan Technology Printing and Packaging. Saya sekarang di tahun ketiga. Dan saya tahun ketiga sama kayak Kak Chelsea. enggak ini apa kuliahnya? Trici kurs. Oh, Tahun berarti ketiga. udah tahun keempat berarti ya, masuk tahun oh ya.
Gabung Permira Terus dari kapan Kak Dani? gabung Permira tuh baru-baru kali ini aja. Baru pertama kali kamu langsung jadi ketua ya Kak? Iya. Dipilih jadi ketua ini. Ya ini sekian dari Siap. saya. Kak Gibran. Oh iya, makasih Mas sebelumnya. Nama saya Gibran Farizadi Payana, mahasiswa baru juga S1, masih tahun POTFAK, kuliah persiapan, kuliah di UVA State Petroleum Technological University, jurusan Oil and Gas Engineering di Kota UPA. Sekian Mas. Oke. Berarti sekarang kita ke koreksi. Halo? Kedengeran ya?
Aduh, sepertinya jaringan nih, maaf. Ya begitulah kalau live. Tadi Kak Chelsea udah, Kak Dani juga udah. Oh, Kak Gokma. Kak Gokma Sinaga. Selamat pagi, Kak Gokma. Suaranya nggak kedengeran, Kak. Oke, sorry. Ya, Kak. Apa? Iya. Selamat siang waktu TOMS atau waktu Indonesia Barat. Sekarang jam 14.53. Ya, selamat siang semuanya. Siang, Kak. Saya juga. Perkenalkan, saya Gokma Satya Sinaga dari Permira TOMS. Kami mewakili teman-teman dari mahasiswa Rusia yang ada di TOMS. Oke. Dan Kamu saya udah mahasiswa. Kenapa? mahasiswa di TOMS. Oh, lanjut, Kak. Mahasiswa master student teknik fisika itu di jurusan makrokinetika pembakaran dan ledakan. Sekarang ketua Permira TOMS, Kak. Iya, sementara yang dipercaya teman-teman seperti itu. Oke, gabung Permira udah dari awal datang atau gimana, Kak? Dari awal datang ya, cuman waktu itu belum terlalu aktif. Sekarang ditunjuk sama teman-teman jadi ya bergabung. Jadi ketua gitu. Siap. Udah semua ya, aku perkenalin teman-teman. Nah, sebelum bincang-bincang lebih jauh, saya mau mengingatkan buat teman-teman penonton, jika memiliki pertanyaan buat Permira cabang, bisa ditulis di komentar. Nanti di akhir acara akan dibacakan jika masih ada waktu. Nah, pertanyaan pertama itu tentang program kerja unggulan yang dimiliki oleh Permira Perwakilan. Yang pertama nih buat Kak Chelsea. Kak Gibran. Iya, makasih Mas. Jadi Perwira UFA ini kan masih perwira baru. Ya, Jadi program-programnya nggak terlalu banyak, tapi yang unggulan paling kita setiap seminggu sekali kumpul gitu di apartemen Ibu. Ibu tuh mahasiswa S3 yang sekarang lagi kuliah di kampus UGI NTU, kampusnya sama kayak aku. Jadi kita memang program paling ditonjolin itu. Hampir setiap minggu kita kumpul, masak bareng betul. gitu-gitu. Perwira UFA sendiri berapa orang, Mas? Perwira UFA masih dikit ya. Kalau mahasiswa aktifnya sekitar 4, cuma total orang Indonesianya ada 6. Oh, total 6, tapi yang aktif di kepengurusan 4. Iya, Gimana? kurang lebih gitu. Mas Gibran sendiri ketua bukan? Bukan. Oh, Saya bukan ketua. perwakilan gitu ya? Iya, ketuanya Kak Natasha, mahasiswa kedokteran di BGMU. Oh gitu? Iya, Kak Natnya mungkin lagi ada urusan atau gimana, jadi nggak bisa diwakili dulu. Jadi program unggulannya palingan kumpul-kumpul bareng, Iya, gitu ya? Iya, seminggu sekali tapi. Kan kalau ku denger nih, kalau perwira lain kan kumpul mungkin berapa kali ini, hampir seminggu sekali pastilah di apartemen Ibu gitu. Jadi Siap. erat banget itu. Kekeluargaannya bisa dijaga dengan baik ya? Iya, benar. Kalau untuk program-program yang menjurus ke kayak lebih ke organisasi Permira sendiri ada nggak? Kayak mungkin aktif di Instagram atau buat macam-macam? Instagram ada Mas, cuma belum aktif banget sih. Oh betul. Iya gitu. Oke, terima kasih Mas Gibran. Iya, makasih Mas. Kita lanjut ke Reksi. Reksi panggilnya apa nih Kak? Reksi ya? Panggilannya Reksi. Reksi aja. Oke, Kak Reksi bisa dipaparkan nggak kira-kira? Oke, kalau ngomongin tentang program unggulan ya. Ya. Karena di Permira Airkud sendiri
keterbatasan dalam jumlah mahasiswanya, jadi sama waktu juga, karena di sini mahasiswanya cuma 7 dan 2 orang itu udah di tahun terakhir, sedangkan sisanya ada 5 orang itu mereka masih potvak, jadi beradaptasi sama lingkungan, sama perkuliahan, apalagi sama bahasa Rusia juga. Jadi kita mencoba mencari strategi, nyari akal gimana caranya supaya program Permira Irkutsk itu lebih efektif buat kita gitu. Apalagi buat anak-anak yang baru. Nah, dari situ kita lebih berfokuskan ke program yang mempererat hubungan antara mahasiswa. Jadi hubungan bukan hanya antara mahasiswa Indonesia sama negara lain juga. Nah, ada beberapa, paling sama sih sama permira perwakilan yang lain. Jadi kita sebelum masa-masa pandemik ini, masa isolasi ini, kita sering ngumpul. Jadi hampir 2 minggu sekali kita ngumpul. Terus kita juga kadang-kadang traveling ke tempat-tempat. Terus kemarin terakhir tuh Januari kalau nggak salah, kita setiap hari Sabtu ngadain pertandingan persahabatan. Jadi futsal sama anak-anak Vietnam. Itu tiap hari Sabtu. Terus ya paling itu sih program unggulannya. Jadi karena emang situasi kondisinya kayak gitu, jadi kita lebih memfokuskan ke gimana kita caranya mempererat hubungan satu sama lain. Kalau masalah program perkenalan mahasiswa, perkenalan kampus, itu kita bekerja sama kampus. Jadi 3 tahun terakhir ini kampus sering datang ke Indonesia setahun sekali, itu untuk presentasi perkenalan. Nah, kita kebagian untuk nyari kota mana aja yang bisa didatangin, kemudian kita ngehubungin sekolahnya, terus ya mereka yang datang. Jadi tahun ini tuh kemarin rencananya awal April, cuman karena dilarang jadi nggak jadi. Gitu. Paling itu sih. Yang tadi maksudnya program ke sekolah-sekolah di Indonesia begitu? Iya, di Indonesia. SMA, kampus yang bisa didatengin sama pihak kampus kita, pihak kampus Irkutsk. Jadi mereka mau presentasi perkenalan. Oh, beasiswa jadi juga gitu. Sebagai mediator ya antara Indonesia sama kampus buat memperkenalkan. Ya, betul. Nah, kalau selama pandemi ini gimana nih, Kak? Yang dilakuin sama Permira Irkutsk sendiri? Sama pandemi ini karena ya emang dibatasin juga ya kontak, harus social distancing, jadi tapi enggak juga sih, kita masih sering ngumpul, masih nge-game bareng, buka puasa bareng juga. Jadi karena emang fokusnya dari awal kita pengen seru-seruan bareng aja, pengen mempererat satu sama lain, jadi tetap aja sih ngumpul gitu. Oh, masih satu kampus semua nih, Mas? Iya, masih satu kampus semua, satu asrama juga. Di Irkutsk sendiri mahasiswanya semua satu asrama atau beberapa kampus? Semuanya kuliah di satu kampus, cuman tinggalnya ada 2 orang itu di asrama yang lain. Jadi 5 orang di satu asrama. Jadi tinggalnya di 2 asrama yang berbeda gitu. Tapi kumpul-kumpul masih sering sama-sama bareng? Ya, kumpul-kumpul masih sering, cuman yang sesama asrama aja, yang satu asrama. Oh, betul. Oke, terima kasih Mas Rizky. Kita ke Kak Gokma. Ya. Kak Gokma gimana nih, Kak, program-program di Permira Kakak? Oke. Selama dari awal lah. Dari awal ya. Tapi tadi kalau menjawab sesuai pertanyaan teman-teman yang lain, yang unggulan kita nggak punya ya, karena masih belum menerapkan sistem grading untuk mengatakan satu program unggulan atau tidak. Tapi di sini di awal-awal kita udah kumpul bersama di akhir tahun dan memasuki awal tahun 2020 waktu itu. Kita makan bersama seluruh mahasiswa TOMS
yang seluruh mahasiswa Indonesia yang ada di TOMS maksud saya. Setelah itu teman-teman dari divisi sosial itu melakukan kunjungan ke satu buah sekolah dan satu buah panti asuhan anak-anak. Di situ kita memberikan presentasi kecil tentang apa itu Indonesia, juga memperkenalkan makanan Indonesia sederhananya. Terus dari divisi di bidang kajian itu kita ada acara yang udah kita posting di Instagram kita, dan ada beberapa podcast juga di SoundCloud dan apa satu lagi ya, lupa. Spotify kita udah ada juga podcastnya satu. Untuk tahun ini masih satu aja. Target kita sih cuman bikin 2 sih yang seperti itu, nggak terlalu besar banget. Target kita minimal ada untuk merilis karena ini baru pertama kali. Terus selanjutnya apa lagi ya, sebenarnya kita mau tetap bikin acara kumpul-kumpul bersama gitu bersama teman-teman Indonesia yang ada di TOMS, tapi karena keadaannya seperti ini ya begitulah, harus dibatasi. Dan saya juga menginstruksikan sama teman-teman supaya tidak usah kumpul-kumpul dulu sepanjang pandemi ini. Selain untuk menghindari, juga kita untuk menunjukkan rasa simpati kita sama teman-teman di luar sana, meskipun di sini sebenarnya masih terbilang kurang strict ya peraturannya untuk masalah kumpul-kumpul, tapi saya menghimbau teman-teman untuk tidak kumpul-kumpul, apalagi memposting untuk menunjukkan rasa simpati kita sama teman-teman yang tidak bisa ikut berkumpul di daerah mereka masing-masing, seperti itu. Dan satu lagi, dulunya tuh kita bikin acara rekap ulang tahun teman-teman Indonesia yang berulang tahun. Dalam 1 bulan itu kita rayakan bersama-sama. Kita bikin makan bersama seperti itu. Tapi sementara ini juga harus ditunda dulu semuanya. Tapi udah sempat berjalan, Mas? Sudah sempat berjalan tuh sampai 3-4 bulan gitu. Setiap di akhir bulan gitu dirayakan bersama? Iya. Berarti sekarang program kerja banyak yang tersendat ya, Mas ya? Banyak yang tersendat, dan kami kurangi waktu juga untuk yang membuat acara melalui kayak video online gini atau tanya jawab bersama teman-teman yang lain melalui video online ini, karena memang teman-teman harus saya akui juga, saya juga keteteran ya, atau bahasa Indonesia apa ya, kewalahan. Iya. Karena banyak tugas yang diberikan, juga harus sambil masuk kuliah melalui online. Benar-benar melelahkan sih. Nikmati saja ya, Kak ya. Iya, tapi tetap ya bisa mungkin nikmati. Oke, makasih Kak Guma. Ntar kita bincang-bincang lagi. Saya izin ke Kak Chelsea. Iya. Oke, Kak Chelsea, ini program kerja yang dilakuin sama Permira Kakak gimana nih, Kak? Sebenarnya sih kalau program kerja yang benar-benar unggulan ya, biasanya tuh kita ada festival internasional, dan itu untungnya sih sudah berjalan dengan lancar. Itu diadakan setiap November gitu kan. Jadi tuh kita istilahnya kayak gimana ya? Itu kayak program akhir. Jadi tuh biasanya kita tiap bulan November tuh ya itu festival kebudayaan, ada pameran, di situ kita bisa memamerkan baju tradisional Indonesia tuh seperti apa, terus habis itu budaya di Indonesia tuh seperti apa. Terus ada juga kayak sejenis perlombaan, tapi bukan perlombaan. Mereka sistemnya kayak perlombaan begitu, tapi bukan perlombaan, itu biasanya ada fashion show, kalau enggak makanan tuh pasti ada juga, sama biasanya tuh kayak konser gitu kan, kita menunjukkan kesenian, misalnya menyanyi atau menari, itu seperti itu.
Terus biasanya tuh kalau dalam bulan-bulan puasa begini, kebanyakan sih ada beberapa teman-teman tuh yang maksudnya kumpul-kumpul untuk istilahnya seperti buka bersama, tapi kan seperti yang kita ketahui ya, sekarang situasi pandemi juga parah dan pihak kampus pun memberi pembatasan untuk berkunjung gitu kan. Jadi kita tidak boleh mengunjungin mahasiswa dari maksudnya bukan kampus sih, kayak gedung lain, asrama lain seperti itu. Cuman ya harusnya sih emang dalam waktu dekat ini sih kita ada kumpul-kumpul seperti itu. Dan juga kadang kita juga menyempatkan diri, kadang kita ke kota, kita nongkrong di kafe atau kita cuma sekedar jalan di tepi pantai. Tapi ya karena ada pandemi kita tidak bisa melaksanakannya sih seperti itu. Oke. Oke, gimana tadi Kak Chelsea? Halo? Ini diulang lagi. Gak apa. Oh ya, jadi ya seperti itu. Pertama itu mungkin program festival budaya biasanya tuh di penghujung akhir periode. Ya maksudnya semoga saja kayak pandemi ini segera berakhir sebelum akhir tahun sih supaya ya program ini bisa jalan. Terus mungkin ya Amin. itu kebanyakan biasanya acara kumpul-kumpul mungkin yang nggak bisa dilaksanakan dalam waktu dekat. Seperti itu. Oke, Kak Chelsea. Kita beralih ke Kak Dani. Ya, program unggulan ya, saat ini kita tidak ada program unggulan, tapi kita sekarang ini cuma ngumpul-ngumpul doang. Dan juga kita tuh waktu musim dingin tahun ini ya, kita ice skating bareng gitu sama teman-teman Indo lainnya. Dan juga kita main di taman trampolin bersama organisasi dari universitasnya. Di kota kakak sendiri semua satu kampus ya Kak? Enggak, satu orang beda kampus. Cuma satu orang doang. Ya. Dan juga biasanya dari Univ ya suka ada festival internasional. Nah itu kita tuh tahun kemarin tuh kita ikut festival kuliner
Nah, tapi kita tidak ikut konser. Pas konsernya tuh kan ada kayak pengibaran bendera ya. Nah, itu saya doang ikut. Saya setiap tahun ikut. Ya, pokoknya gitu, minimal pasti ada yang inilah apa, pokoknya meskipun konser gak ikut, tapi ada yang ikut mengibarkan bendera gitu. Oh, itu acara-acara kampus semua ya, Kak? Itu acara di kampus itu. Festival internasional itu biasanya di bulan Oktober. Itu bulan Oktober. Kalau Permira Kakak semuanya berapa orang, Kak? Mahasiswanya atau Yang gabung di Permira gitu yang aktif atau semua emang aktif? enggak Harus aktif, gabung pengurus berapa gitu? ya? Ada Ikmil, terus ada lupa ada berapa orang ya. Lupa ada berapa orang. Udah segitu dari saya, Kalau sekian. divisinya, sorry. pembagian divisi, Kak? Divisinya sih, kalau di sini nggak ada. Nggak tahu juga sih, kurang tahu atau nggak ada. Oh, tapi setiap program kerja dilaksanain bersama-sama gitu ya, Kak? Iya, kita cuman sederhana dong, kita cuman ngumpul, ya gitu doang udah. Ngumpul-ngumpul di mana gitu, Dia atau merasa nggak di ada asrama keluarga lah ngumpul. ya. Iya. Nah, sekarang ini kan lagi ini apa, lagi karantin ya. Nah, Iya. kita cuman kayak itu chatting doang gitu di WhatsApp. Kalau ada yang penting chatting, kalau ada apa-apa chatting gitu. Kalau sebisa mungkin update lah ya informasi. Iya, bisa. Oke, itu tadi program-program kerja ya dari para divisi-divisi. Dari para perwira cabang. Makasih Kak Dani. Ya, sama-sama. Lanjut. Bagaimana perwira perwakilan tuh menciptakan suasana yang saling mendukung. Nah, dari Kak Chelsea dulu deh. Dari suasana yang Kak, gimana masuk, nih cara saling mendukung mungkin kekeluargaan kakak di sana gitu. Ya orang tuh merasa kalau ada nih perwira di kota kakak gitu. Fungsi perwira sendiri untuk menjalin hubungan kita lah. sebenarnya ya begini ya, memang sih ada pengurus, biasanya kita kayak bilangnya oh kemahasiswaan tuh membantu tiap mahasiswa kalau ada masalah begini-begini, tapi sih sebenarnya realita kita semua nggak peduli yang pengurus atau enggak, misalnya ada yang perlu bantuan ya kita bantu. Jadi tuh istilahnya gimana ya, kita open gitu, bahkan kita sudah terang-terangan kayak misalnya sama anak baru atau mungkin sama mahasiswa di kota lain, kan kita ada nih dua mahasiswa berada di kota yang berbeda, tapi termasuk dalam anggota Permira Vladivostok, dan maksudnya kita bilang kok sama mereka kalau butuh bantuan atau mungkin maksudnya kayak ada masalah chat aja gitu kan, kayak maksudnya di sini kita siap bantu kok kalau memang misalnya nih ada masalah, ada kendala di kota mereka. Contohnya ya, ini contoh yang pertama ya misalnya, dan kalau memang butuh koordinasi dengan KBRI dan mungkin mereka agak takut untuk kontak KBRI secara langsung, ya kita yang ada di Vladivostok siap membantu. Terus contoh kedua misalnya kayak anak baru, tiap tahun kan pasti kita kedatangan anak baru mungkin 5 atau 4 atau berapa. Biasanya kita tuh kayak di grup kayak misalnya nih anggota kemahasiswaannya nggak bisa bilang, misalnya gini, aku ada kelas nih siapa bisa bantu. Nah disitulah kita kadang teman-teman yang bukan pengurus juga bilang, oh yaudah kita aja bantuin gini-gini, ayo urus visa, ayo beli barang kebutuhan
alat-alat misalnya kayak Cainik atau rice cooker seperti itu. Jadi kita tuh open gitu dan kita udah bilang secara langsung sih kepada mereka, bilang aja kok misalnya butuh sesuatu bilang aja, kita siap bantu kok gitu. Terus kalau ada pertanyaan apapun tanyain aja gitu kan. Jadi kita kayak sangat memang membuat hubungan mereka dengan kita tuh bukan sekedar seperti senior dan junior, tapi sepantaran gitu, teman gitu. Jadi tidak peduli kayak oh dia senior aku atau gimana. Tapi meskipun senior kan itu hanya sebagai status gitu kan. Tapi kalau untuk pergaulan dan lain-lain ya kita sih udah santai gitu loh, santai. Seperti itu sih. Oh, berarti memang anak-anak di Vladivostok ini ya kayak udah dibangun kekeluargaan ya. Dari awal datang juga udah rame-rame. Ya bisa dibilang seperti itu. Karena gimana kita juga kayak Ini untuk satu sama kayak hubungan kenapa? satu sama lain berarti udah kayak saling kenal banget ya Kak ya. Di Vladivostok Iya, nih. jadi karena kayak maksudnya kita udah terbiasa gitu kan satu sama lain kayak dari awal kayak udahlah nggak usah formal-formal. Jadi kita kayak ya udah kadang kita ngomong ya asal belak-belakan gitu Kemana-mana. aja. Kemana-mana gitu kan. Bener. Tapi mungkin kan kita juga ada mahasiswa mungkin yang senior ya, maksudnya bedanya sama kita mungkin 10 tahun atau berapa tahun itu mungkin kita masih menghormati. Cuman kita ya Ya, yang lebih nggak terlalu formal yang lebih seperti dewasa itu. lah istilahnya ya. Iya, istilahnya lebih dewasa dan kita ya seperti itu. Ya, Menyesuaikan lah ya kayak istilahnya. punya bapak lah ya. Iya, Punya bapak ibu. iya. Oke, kita beralih nih ke Dani. Oh iya, Kak Dani gimana nih Kak? Peran Permira sendiri, Permira cabang Kakak dalam merangkul teman-teman, memberikan suasana hangat gitu. oh kok kita sih kalau misalnya ngumpul-ngumpul ya, saya cuman kayak kita gimana kayak kita planning gitu, mau ngumpul di mana, kapan, ya lewat grup di WhatsApp kita omongin gitu, mau kemana, terus udah ngumpul-ngumpul, hangout gitu. Kalau belanja bulanan mungkin sering bareng-bareng nggak Kak? Itu sih kadang-kadang sih bareng-bareng, kadang-kadang bareng sama teman-teman, kadang juga kayak 2 orang doang atau enggak berapa gitu. Terakhir sih sama anak-anak baru tuh waktu kapan ya? Tahun kemarin kayaknya. Kayak Oh, main sama anak baru gitu. kita anterin, iya kayak kita anterin gitu kayak ke ini apa mall besar itu kayak supermarket yang besar di kota. Kita belanja bareng. Memperkenalkan kota lah istilahnya ya. Ya sekalian gitu. Berarti sekarang udah mulai sendiri-sendiri gitu. Iya. Sama mereka juga anak-anak baru tuh semuanya tinggal di dorm yang beda. Oh, Nah, jadi teman mainnya ya anak-anak dom itu aja gitu. iya. Iya juga. Ya kadang juga saya main juga sih ke asrama mereka, ke dorm mereka main-main. Terus kayak ngomong-ngomong juga. Kalau program yang nyata itu apa Kak? Yang maksudnya yang tanpa yang udah di planning gitu. Kalau kayak kumpul-kumpul kan mungkin saling kabarin aja ya, yuk kumpul yuk. Nah kalau yang udah di planning dari Permira sendiri ada nggak? Nggak ada yang sih dari awal ke saat pengurus ini. udah di planning. Oh, Nggak ada sih ya? saat ini. Iya nggak ada. Berarti kalau kumpul-kumpul ya seada waktunya aja ya. Iya bener. Siap. Oke, makasih Kak Dani. Ya sama-sama. Kita kembali ke Gibran. Iya mas, suasana mendukung ya. Kalau Permira UFA sendiri ya mungkin dari tadi mas, pakainya setiap seminggu kali kumpul. Jadi kita punya base camp di apartemen ibunya. Kan kalau Kak Nat sama Kak Adel itu kan di BGMU kedokteran, dia dom sendiri, aku di UGNTU. Di UGNTU aku asrama orang Indonesia sendiri. Sedangkan ibu kuliah di UGNTU itu kan dia asrama lah.
kok asrama sih, departemen apa sih? Itu apartemen. Lah apartemen itu jadiin base camp buat perwira UFA. Tiap seminggu sekali kita ngumpul masak bareng juga, kadang-kadang main ice skating gitu doang sih paling. Tapi kalau sekarang ini gimana, Mas? Iya, karena sekarang ini kan gara-gara itu ya corona ya, kita komunikasi lewat grup aja sih gitu. Cuma waktu itu ada berita katanya ada salah satu asrama yang udah kena, terus ibu langsung bilang udah ke apartemen aja gitu. Saking deketnya kan ditawarin, udah di apartemen aja. Ini seriusan sama gitu, di apartemenku aja nanti gitu. Tapi sampai sekarang ya masih di asrama sih. Oh, tapi berarti kekeluargaan di UFA nih cukup hangat ya? Iya, karena mungkin mahasiswanya juga nggak terlalu banyak kan. Juga saling bantu lah dulu. Berapa tadi? 4 6 kalau orang ya? mahasiswa. Kalau nggak salah tadi. Iya, kalau orang Indonesia 6 orang. Oke, thank you, Iya, makasih. Gibran. Makasih. Kita kembali ke Kak Reksi. Kak Reksi gimana nih kalau di perwira kakak? Ya, kalau di perwira rekrut sendiri, kayak udah aku mention ya di awal, karena kita emang fokusnya mempererat hubungan antara mahasiswa dan supaya mereka juga jadi nyaman di sini, makanya kita buat program-program kayak gitu, walaupun program-programnya yang nggak terplanning dengan baik, maksudnya nggak ada timelinenya, tanggal segini kita program ini, tanggal segini kita program ini, jadi secara by the time aja. Jadi ya dengan kayak gitu otomatis ada rasa kekeluargaan kan, karena kita programnya emang fokusnya di situ. Secara tidak langsung mereka menganggap bahwa mereka ada keluarga kedua nih, mereka ada keluarga kedua di sini, walaupun mereka tinggal jauh dari keluarga asli mereka. Tapi dengan bagaimana kita membawa rasa nyaman itu, dengan program-program yang kita ciptakan, akhirnya mereka merasa bahwa nyaman juga di sini. Karena menurut kita sih itu yang dibutuhin ya, kan, buat anak-anak baru, bagaimana mereka beradaptasi, karena mereka juga pasti homesick kan, jauh dari rumah, harus beradaptasi dengan suasana baru. Jadi bagaimana kita bisa membuat mereka nyaman gitu. Dan ya mungkin kayak gitu sih. Tapi dari awal kayak anak-anak baru itu dia dirangkulnya gimana, Kak? Gimana? Boleh ulang pertanyaannya? Kalau maba-maba sendiri gimana nih kalau dirangkulnya nih dari awal datang gitu? Dapat perhatian khusus nggak? Pasti kalau maba kan harus pasti dapat perhatian khusus dari kita. Emang dari dulu tradisi kita di sini, ada maba kita jemput, kita anterin, kita kenalin sama kota dulu, kemudian kita kenalin dengan bagaimana sih cara buat berurusan sama administrasi di kampus yang pasti kota juga ribet. Jadi kita kenalin itu supaya kedepannya mereka bisa kenalin lagi ke junior-juniornya gitu. Jadi pasti untuk maba kita ada pasti perhatian khusus, perhatian lebih lah daripada supaya mereka juga nyaman. Balik lagi supaya mereka nyaman, supaya mereka nggak merasa sendiri di sini. Oke, dan itu udah tradisi sendiri ya di kota itu. Iya, betul. Oke, Kak Riksi, terima kasih. Kita kembali ke Kak Gokma. Ya. Kak Gokma gimana nih, Kak? Kira-kira peran perwira sendiri untuk membangun kekeluargaan?
Ada nggak? Jadi ini udah dibudayain dari sebelum dari saya ketua Permira ya. Kalau kita mengadakan acara pesta sambutan buat mahasiswa Indonesia yang baru datang dalam 1 tahun itu, tahun pertama mereka datang itu biasanya di hari libur bersama-sama supaya semuanya dapat libur. Terus anak-anak yang baru datang kita undang, kita ajakin kumpul, terus kita memperkenalkan diri masing-masing mahasiswa yang sudah ada di sini, dan kemudian dilanjutkan memperkenalkan diri mahasiswa yang baru datang. Selanjutnya kita memperkenalkan Permira POMS itu bagaimana, seperti itu. Terus yang kedua, biasanya teman-teman tuh pada ngebantuin juga sih, terlepas dari dia aktif atau tidak aktif sebagai anggota Permira atau pengurus, dalam bahasanya organisasi pengurus Permira, kita membantu. Tapi untuk tahun ini kita ada teman-teman yang sudah berinisiasi untuk menjadi volunteer. Bagi teman-teman nanti yang baru datang, bisa langsung minta tolong ke bagian volunteernya untuk misalnya memberitahu di mana atau menemani di mana harus mencari peralatan atau pakaian untuk tinggal di Rusia, pakaian hangatnya, peralatan masaknya, atau perlengkapan-perlengkapan yang diperlukan untuk tinggal di Tom sendiri. Terus kita juga tidak terlalu intensif untuk saling terus berkumpul begitu ya, supaya memberikan kesempatan dan ruang bagi teman-teman untuk bersosialisasi juga dengan teman-teman internasional mereka. Karena kalau saya rasa terlalu intens, kita justru membatasi teman-teman Indonesia untuk punya ruang lebih untuk mereka bisa berkumpul sama teman-teman internasional mereka, dan mungkin mau menambah pengalaman mereka dalam baik berbicara bahasa Inggris, berbicara bahasa Rusia kah, seperti itu. Jadi tidak terlalu intens. Terus apa? Awal-awal mungkin iya ya Mas, Kak, kumpul-kumpul iya, maksudnya membantu awal-awal, tapi setelahnya diberi kebebasan buat mahasiswa untuk mencari teman-temannya sendiri gitu ya. Ya, kita mengumpulkan di awal itu untuk memberikan sharing informasi kalau kita teman-teman Indonesia yang ada di sini juga akan saling membantu, tidak usah sungkan untuk minta tolong atau bagaimana jika mendapati masalah dalam kegiatan mereka sehari-hari atau selama di sini, apalagi masih belum mampu berbicara bahasa Rusia dengan fasih di sini, itu tantangan yang sangat berat bagi teman-teman Indonesia yang baru datang. Tetapi syukur ada teman-teman Indonesia yang sudah ada di sini, pasti bakalan mau membantu. Gitu. Oke Kak Gukma, kita masuk ke pertanyaan ketiga nih. Jurusan yang kira-kira banyak diminati oleh mahasiswa Indonesia di kota perwakilan. Nah, dari Kak Chelsea kayaknya. Sebenarnya sih di kota kakak kira-kira beda. Jadi beda-beda. Iya, jadi kayak misalnya nih 3 tahun lalu waktu aku pertama kali datang itu jurusan yang masih banyak diminatin itu hubungan internasional. Tiap angkatan tuh ada paling nggak 1 mahasiswa tuh pasti ada. Terus mulai nih angkatan bawah-bawah aku beda, kayak maksudnya pada masuk ke engineer. Kalau kebanyakan sih engineer, kayak perkapalan biasanya. Perkapalan sih lumayan banyak. Perkapalan, terus kalau enggak itu yang kayak natural science gitu, mungkin kayak programming. Jadi tuh yang murni-murni ya. Iya, yang murni, yang kayak istilahnya kayak ilmu pasti gitu. Terus mulai jadi tuh kayak awalnya tuh kayak jurusan kayak
humaniora atau mungkin yang sejenisnya linguistik atau itu kayak maksudnya yang istilahnya yang bukan ilmu pasti itu awalnya sempat populer tuh, lebih sempat terkenal, kayak lebih banyak mahasiswa yang masuk di sana. Dulu tuh kalau dibanding-banding, tapi kalau seperti dibanding-banding ya kalau sama yang ilmu pasti dulu humaniora lebih banyak. Cuman belakangan ini lebih banyak tuh engineer. Jadi mungkin sejauh ini sih kalau dilihat-lihat engineer masih yang paling banyak diminati sama mahasiswa di Permira Vadifosok sendiri. Terus kemunculan kayak misalnya di kesehatan itu baru mulai bermunculan juga, dan itu bisa jadi kesehatan mungkin yang jadi populer berikutnya. Tapi sejauh ini sih masih engineer sih. Masih teknik ya, ilmu-ilmu IPA lah istilahnya, sains. Iya. Oke, thank you Kak Chelsea. Nah, kalau dari Kareksi sendiri gimana Kareksi? Di kampus, di wilayah kakak nih, Permira kakak gimana? Peminat tentang jurusan? Lebih dominan di jurusan apa kira-kira? Ya, kalau di ikut sendiri, karena emang letaknya di daerah Siberia ya, kalau misalnya teman-teman tahu, karena di Siberia itu terkenal sama penghasil industri kekayaan alamnya, jadi kayak oil and gasnya banyak di sini. Jadi banyak program jurusan-jurusan yang paling diminati itu dari emang yang berbau teknik, jadi teknik mineral kayak gitu. Dan beberapa tahun terakhir ini sih hampir 2 tahun tahun yang lalu itu hampir semua mahasiswanya jurusan oil and gas, jadi jurusan perminyakan. Cuman yang anak-anak baru tahun ini itu mulai beragam, dari ada teknik perancangan pesawat, kemudian ada teknik informatika juga. Nah, paling itu sih. Jadi yang paling banyak diminati emang jurusan-jurusan yang berbau science, Teknik, sains. ya mineral science, teknik gitu. Kalau kesehatan ada nggak Kak di sana? Kesehatan kalau dilihat dari website beasiswa Rahasia Study itu ada jurusannya di sini, cuman nggak ada mahasiswa dan Mahasiswa Indonesia. nggak ada mahasiswa yang di jurusan kedokteran, ya, semua yang berbau kesehatan. Jadi semuanya mahasiswa di sini berkumpul di satu universitas yang sama. Di universitas yang sama, yang emang universitasnya ini terkenal sama jurusan sainsnya. Oke, Kak Riksi, thank you. Kita ke Kak Gokma. Kak Gokma, kalau di TOMS sendiri gimana Kak? Kalau di TOMS itu paling banyak itu jurusan ini ya, manajemen, terus kedua hubungan internasional. Selanjutnya itu baru di yang ketiga itu engineering. Seperti itu. Mahasiswa sendiri di TOMS berapa Kak? Lumayan banyak Total ya? mahasiswa semua sih 64 orang. 64 orang. Iya, dari lumayan tersebar di seluruh daerah. Tersebar di berapa kampus Kak? Ada di TSU sih yang paling dominan, di Tom State University, kedua Tom's Polytechnic University, terus TPU, terus ketiga terbanyak itu di, nggak bisa dibilang terbanyak juga sih, hampir-hampir sama antara Cipgemu, TGPU, dan USUR. Cipgemu ini Siberian Medical University ya. Hampir sama, tapi dominan yang paling hampir rata lah ya itu ya.
Oke Kak Hukma, kita ke Kak Dani. Ya, halo. Tes. Iya halo Kak. Di sini di Ekaterinburg sendiri sini di Urfu ya, yang paling jurusan yang paling dominan tuh jurusan AI, hubungan internasional. Di sini tuh ada saat ini yang masih kuliah tuh ada 2 orang, yang tahun kemarin satu lulus, dan yang tahun depan yang akan yang akan kuliah di hubungan internasional. Dan yang kedua yang terbanyak tuh metalurgi, ada 2 orang. Dan juga kalau ekonomi di sini tuh ada baru satu, tapi yang tahun depan satu akan kuliah ekonomi kuliah informatik ekonomi gitu tahun depannya. Bukan tahun depan, nanti September yang nanti. Nah itu yang untuk di Urfu, yang yang satu yang di univ lain tuh di URGU. Cuman satu mahasiswa Indo doang itu, dia jurusan manajemen. Nah sekian dari saya. Halo, baiklah. Maaf Kak atas gangguannya tadi. Sekarang kita bakal masuk ke pertanyaan keempat kan. Di sini apa yang membuat kota atau kampus dan lingkungan yang menjadi spesial di antara yang lainnya? Bisa dari Kak Rehi? Halo Kak Rehi? Halo Kak Rehi suaranya?
Halo ya. Ya. Halo. Halo. Dengar suara saya? Dengar Kak? Oh ya. Oke. Tadi pertanyaannya ini ya, apa yang spesial dari Irkutsk gitu ya? Iya. Kota ini. Oke. Oke, kalau ngomongin apa yang spesial, nggak tahu ya. Mungkin kalau dibandingin sama beberapa kota gede kayak misalnya Moskow, Saint Peter sama mungkin Kazan ya. Mereka kan punya ciri khas mereka masing-masing gitu. Moskow yang terkenal sama ibu kotanya, jadi suasananya yang rame. Nah, kalau di Irkutsk sendiri mungkin yang spesial karena letaknya di Siberia, bukan bukan Siberia yang apa ya, yang terkenal sama berbagai macam industrinya, industri pesawat, kemudian mining, coal, oil gas gitu. Jadi ketika kalian belajar di sini, kalian belajar langsung dari apa ahlinya gitu. Walaupun bukan Irkutsk doang, Toms juga di Siberia, terus ada Krasnoyarsk juga, Yakutsk. Cuman ya itu yang membuat spesial gitu. Selain dari apa dinginnya pas saat winter, bisa sampai -40 pada saat winter. Terus apalagi yang spesial kalau ngomongin tentang objek wisatanya, ya Baikal. Jadi banyak teman-teman mahasiswa Indonesia itu yang datang ke mau datang ke Baikal tapi mampir dulu ke Irkutsk. Jadi kita sering ketemu sama teman-teman, ngobrol gitu. Terus mungkin kalau kalian yang nyari suasana yang apa ya, introvert yang nggak suka suasana rame, datanglah ke daerah-daerah yang agak jauh dari ibu kota. Jadi kayak Irkutsk sini suasananya emang kalian pengen fokus belajar ya, suasananya di sini enak. Jadi mahasiswa Indonesianya pun sedikit, jadi kalian lebih fokus belajarnya, lebih fokus apa mengenal mahasiswa asing juga, bisa lebih fokus belajar bahasa Rusianya juga. Itu sih kalau misalnya apa yang spesial dari Irkutsk. Makasih Kak. Kalau gitu kita coba ke Kak Gibran. Halo Kak Gibran, gimana Kak suasana kalau misalnya tempat wisata di situ di UFA? Tempat wisata mungkin di sini bukan kota wisata ya. Jadi juga kalau buat belajar cocok sih, nggak terlalu ramai, nggak terlalu sepi juga. Karena UFA juga salah satu populasinya 1,1 juta, ibu kota negara bagian dari Republik Bashkortostan, dan juga UFA itu salah satu kota muslim di Rusia, kayak Kazan gitu. Kampus-kampusnya Berarti ya, kan? berarti di situ kebanyakan mayoritas muslim, jadi kebanyakan masjid gitu ya Kak? Iya banyak banget, bahkan di kampus utamaku di UGNTU itu samping keluar dikit udah masjid. Di BGMU juga gitu, di BGMU, di kampus kedokteran sana juga masjid ada. Makanan-makanan Kalau muslim gitu. ya, lanjut Kak. Ya gitu, makanan muslim banyak gitu dah pokoknya. Muslimnya banyak. Terus kampusnya juga bagus di sini. Karena di sini spesialis banget. Kalau mau belajar kedokteran ada tuh di Bashkir State Medical University. Itu salah satu kampus mahasiswa Indo terbanyak juga di situ. Terus di kampusku juga UFA State Petroleum Technical University, itu khusus oil and gas juga, pertambangan dan segala macamnya. Belajar pesawat terbang juga ada UFA State Aviation Technical University. Gitu sih. Spesialisnya. Masing-masing. Kalau misalnya kayak jalan-jalan itu Kak, Kakak biasanya kalau yang anak perwira UFA biasanya kumpulnya tuh kalau selain di rumah ibu, itu biasanya kayak di taman atau di mana gitu Kak? Kita jalan-jalan biasanya di itu sih paling pusat kota, kalau nggak ke mall. Mall di sini banyak sih. Ke pusat kota paling, ya Seni itu. Ke pusat kota gitu. Belanja bareng atau gimana gitu. Makasih Kak. Ya, Baik, kalau misalnya kita beralih ke Kak Gokma, kalau Kak Gokma gimana Kak kalau di Toms?
Halo Kak Guma? Iya, halo. Kalau misalnya Kakak, kalau misalnya di Kota Toms, apa Kak yang istimewa di sana? Ini pertanyaan yang paling berat nih untuk dijawab nih. Apa yang paling spesial? Eh, nggak ada ya yang terlalu spesial banget ya. Cuman bisa saya bandingin kalau kita biasa sebutan di Indonesia tuh kota pelajar. Kalau di sini tuh termasuk yang welcome banget orang-orangnya karena kota pelajar, terus bener-bener go internasional banget ininya pergaulan kita karena banyak masyarakat pelajarnya itu dari internasional juga, dari Eropa, Amerika, Asia Tenggara juga banyak yang saya tahu ya. Dan kedua untuk teman-teman yang Muslim ada 2 masjid besar yang letaknya berdekatan dengan wilayah kampus. Di sini kalau di PGU bisa dekat dengan yang warna putih, kalau yang daerah TPU bisa lebih dekat ke yang di warna merah gitu untuk beribadah. Selanjutnya apa lagi ya? Di sini bahan-bahan pokok untuk kebutuhan hidup juga masih sangat terjangkau. Tidak terlalu mahal, masih standar di Indonesia hampir sama untuk bisa dibilang seperti itu. Dan universitasnya selain memang termasuk yang dalam grade 10 besar ya, cukup bisa diandalkan dan juga punya suasana belajar yang sekarang ini sudah semakin go internasional seperti itu. Kalau misalnya kalau kumpul-kumpul tuh Kak biasanya di mana Kak? Kalau selain di kayak di asrama atau di itu? Kalau misalnya kita mau rapat bareng itu ya, itu kita bisa langsung pergunakan tempatnya universitas itu free selama kita punya student chesky billet atau kartu mahasiswa kita bisa gunakan perpustakaan. Mereka di perpustakaan itu disediakan tempat untuk berkumpul dalam skala besar, dalam skala kecil seperti ruang presentasi. Kemarin kita bisa pergunakan gratis. Juga kita bisa pergunakan ruangan-ruangan di kampus secara gratis dan booking itu via online saja. Jadi kita pesan via online, kalau kita dapat jadwalnya, kita nanti datang langsung tunjukkan kartu identitas kita bisa pergunakan ruangan yang ada di kelas itu. Seperti itu. Dan kalau untuk kumpul-kumpul yang bersifat pesta-pesta, makan-makan gitu ya, biasanya kita sewa daca itu kayak apa ya, kayak rumah yang memang untuk disewakan dalam hitungan hari, bukan rumah yang disewakan untuk hitungan bulan ya, rumah yang disewakan hitungan hari. Itu kita sewa satu rumah, terus kita adakan kegiatan bersama di situ, kumpul bareng, makan bersama, masak di on the spot biasanya di situ. Dan di sini juga ada suatu sungai namanya Sungai Toms yang pinggiran sungainya itu landai berbatu, jadi biasa kita sering kumpul di situ untuk melakukan acara sih, kita suka ngumpul-ngumpul bakar-bakar bareng aja situ sambil bercengkrama, silaturahmi dengan teman-teman yang lainnya, karena rata-rata semua mahasiswa suka kumpul di situ buat bikin acara bakar-bakar bersama gitu. Dan negara lain juga suka bikin seperti itu di pinggir sungai. Yang kayak kemarin yang saya lihat yang di Instagram itu ya Kak, kalau nggak salah. Oh iya, lihat ya. Iya. Kira-kira seperti itu. Makasih Kak.
Kalau kita beralih ke kalau misalnya Kak Chelsea gimana Kak? Kalau kita di Vladivostok ya kayak yang menarik sih yang paling terkenal sih sejauh ini kampus kita, karena nggak cuman kampus, turis-turis pun juga juga menganggap itu sebagai objek wisata. Jadi di sini kita pantai ada, hutan ada, terus kadang tuh anak-anak mahasiswa Rusia atau mahasiswa asing mau bersepeda di dalam area kampus pun bisa karena memang tersedia gitu kan. Terus biasanya tuh ada hutan di belakang kampus, biasanya kita di situ bakar-bakar gitu kan. Ya biasanya juga bulan-bulan segini juga sih kita bakar-bakar, jadi kita kumpul-kumpul. Nah, terus mungkin yang menarik lagi sih agak ke belakang. Jadi tuh di belakang kampus itu sekitar 5 kilo sampai 6 kilometer itu ada kayak akuarium besar gitu. Jadi itu kayak jenis oceanarium gitu. Dan itu bisa sih sebenarnya masuk ke situ, cuman ya begitu bayar lumayan agak mahal. Tapi kita kalau mau ke taman belakang oceanarium itu sih gratis, bebas sih biasanya kalau summer kayak musim panas gitu orang-orang Rusia itu pada jalan-jalan ke sana semua. Terus kalau di kota sih mungkin yang lebih menarik itu kayak view di patung Kiril dan Methodi sama ya di situ itu sih kayak sebutannya tuh kayak sarang burung elang gitu kan, karena di situ kita bisa kelihatan kayak main view-nya di Vladivostok kayak istilahnya tuh kayak yaitu jembatan itu loh, jembatan Salatoy itu kalau udah biasanya kayak mendekati waktu-waktu golden hour gitu tuh biasanya tuh bagus banget, dan turis-turis biasanya tuh foto-foto di situ kayak mayoritas turis Korea atau turis Cina gitu kan. Tapi sih mungkin ya itu kalau misalnya mencari ke suasana pantai ya di Vladivostok sih, karena karena Vladivostok sendiri kan letaknya dekat lautan, jadi otomatis garis pantai pun juga banyak gitu. Oh, makasih Kak. Kalau misalnya buat Kak Dani Kak? Nah, iya, di Ekaterinburg sendiri di sini ada banyak kayak tempat menarik ya. Oke, pertama tuh di tengah kota tuh ada gereja Church on Blood. Itu terkenal tuh, itu gede tuh gerejanya. Dan juga di sana juga ada Plachinka, ada Isich, terus ada Yeltsin Center. Itu Yeltsin Center tuh kayak ada museum dan ada juga kayak gimana kalau misalnya ada event-event gitu di sana gitu di Yeltsin Center, dan tempat itu sangat bagus banget, kayak tempatnya modern gitu, sangat modern, yang paling modern di kota ini. Terus juga tempat menarik ada Ganjinayama. Itu sih tempatnya jauh dari kota ini, enggak dari sini harus naik mobil gitu kayak berapa kilometer ya, 20-15 kilometer gitu. Di sana tuh gereja-gereja gitu, gereja-gereja tapi bagus banget tempatnya. Bersejarah juga tempatnya di situ. Dan juga di sini juga ada perbatasan Asia Eropa, dan ada dua tempat ini obelisknya, kayak monumennya gitu. Ada monumen yang kecil, ada monumen yang kecil dan yang besar juga. Saya pernah yang kecil doang monumennya, yang besar belum pernah. Kalau Terus yang juga lanjut Kak, yang lanjut. besar oke. Terus juga di kota juga ada kan Yekaterinburg kan salah satu ini yang host city World Cup ya. Nah, di sini juga ada Central Stadium, stadion Piala Dunia. Nah, di situ nih nonton bola bisa, tapi sekarang
Tapi tapi sayangnya sih sekarang Liga Rusia lagi diberhentiin ya. Jadi kayak nggak bisa nonton bola di situ. Nah, Baik. Baiklah Kak. Ini Kak buat masukan buat pertanyaan terakhir kan Kak. ya. Gimana satu kata buat permira gitu Kak? Menurut Kakak apa? Kalau misalnya gitu. Kalau dimulai dari Kak Dani deh. Gimana ya? Saya sih masih baru-baru gini ya kayak ya moga aja sih kayak Permira ya sukses selalu lah. Saya juga ini cari pengalaman masuk Permira, cari teman juga. Ya, sekian dari saya. Kalau misalnya Kak Gibran gimana Kak? Apa satu kata buat Kakak buat Permira? Aku juga bingung ya, aku juga masih baru soalnya. Apa ya? Ya, kita sama-sama baru Kak. Sama-sama baru ya. Iya. Iya, apa deh sukses deh gitu. Apalagi. Oke. Kalau misalnya Kak Gokma Kak, satu kata buat Permira Pusat apa Kak? Ya, kalau saya apa ya? Terima kasih buat teman-teman yang aktif di Permira. Tetap semangat terus. Seperti itu. Terima kasih Kak. Kalau misalnya Kak Chelsea Kak, Semoga Permira tetap berinovasi. Maksudnya dalam programnya atau mungkin dalam kepengurusan, kayak maksudnya tingkatkan terus inovasi supaya semakin lebih baik. kalau misalnya dari Permira cabang buat Permira Pusat Kak, apa? Kak Chelsea. Ya mungkin itulah. Terapkan terus semakin maju, maksudnya inovasi program-programnya atau ya sukses selalu lah. Jadi tuh supaya program Permira Pusat lebih berkembang gitu kan. Jadi lebih banyak orang yang mengerti Permira itu apa gitu. Siap Kak. Kalau misalnya Kak Rehi Kak, so Kak. Kak Rehi suaranya nggak ada Kak. Nggak ada. Nggak kedengar. Sekarang ada Kak? Nggak ada. Nggak ada Kak Rehi. Halo Kak Rehi. Baiklah, kalau misalnya kita sekarang udah di ujung acara, terima kasih atas partisipasi kakak-kakak semua. Semoga
acara ini dapat manfaat dan apa yang kakak sampaikan tersampaikan dengan baik. Saya Iqmil dan Zuhri yang tadi jadi moderator saya pengganti saya mengucapkan terima kasih dan undur diri. Terima kasih kakak. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Iqmil. Terima kasih kakak semua. Maaf kak kalau tadi ada Makasih, Kak. kesalahan. Ya nggak apa-apa.